Hai Sobat Entrepreneur, saya Evelyn Armaja, Coach Master Mentor. Hari ini kembali ke acara kita, bincang-bincang dengan para expert atau pebisnis praktisi. Nah, untuk hari ini saya kedatangan tamu yang luar biasa. Saya sapa dulu dengan Bapak Andre Kristiawan. Halo Pak Andre. Halo Bu Evelyn, selamat malam. Malam. Saya tamu yang hari ini luar biasa. Semoga kita bisa banyak menimba ilmu pada beliau. Saya tertarik sekali pernah dengar beliau itu hampir 17 tahun ada di bisnis craft ya, basic craft dari Belgium ya kalau nggak salah ya. Iya, betul Bu. Ya, jadi itu luar biasa ya kok sampai gitu lama pastinya sudah ilmunya sudah banyak sekali ya. Semoga nanti bisa tularkan ke kita. Nah, dan terakhir beliau itu juga sebagai di IT bisnis, IT sistem, bergerak dalam sistem ya, dan juga sebagai konsultan ya dalam hal memodernisasikan atau membuat struktur bisnis model bisnis yang old fashion ya, yang menjadi lebih terstruktur lah istilah ininya, istilah simpelnya ya Pak Andre ya, terstruktur sehingga menjadi tersistem, menjadi modernisasi ya, nanti ujungnya bisa autopilot dong ya kan. Nah, betul, iya. Itulah dari Pak Andre, malam ini kita bincang-bincang ya Pak Andre. Nah, aku pengen tahu Pak Andre, dari tadi 17 tahun punya ilmu di basic craft ya kalau nggak salah, dari NV Belgium ya. Terus terakhir itu akhirnya untuk pengembangan sistem. Apa itu ada hubungannya atau bagaimana, Andre? Silakan. Baik, jadi saya cerita sedikit pada waktu dulu saya mengawali karir itu sebenarnya pada waktu itu tahun 2000, sekitar tahun 2001, saya masih belum lulus kuliah, baru selesai skripsi, tinggal nunggu wisuda begitu. Karena pada dasarnya dulu saya senang IT, walaupun jurusan saya kuliah waktu itu nggak ada hubungannya dengan IT. Saya basicnya ekonomi dulu kuliahnya. Kemudian selama saya kuliah, saya senang di bidang IT-nya. Saya mulai semester 3 itu saya ngajar komputer di Universitas Katolik Sugio Pranoto Semarang dulu. Sampai saya lulus, saya masih ngajar. Bahkan sampai saya bekerja pun masih kadang-kadang ngajar di sana. Nah, secara IT pada waktu kuliah dulu saya juga senang ngurusin kayak kalau ada tender warnet, ada servis komputer, maintenance kayak begitu. Memang selain kuliah saya aktif di organisasi, tapi juga saya senang sama IT yang notabene sebenarnya nggak ada hubungannya dengan jurusan saya. Nah, kemudian salah satu murid saya itu dulu ada orang asing. Nah, dari mulut ke mulut, karena saya ngelesin kan Bu, dari datang ke rumah-rumah orang begitu pada waktu masih kuliah. Ada beberapa murid saya itu yang memang orang asing. Nah, pada waktu itu dari situ ada komunitas asing, sehingga ketika saya lulus kuliah saya ditanya, kamu kalau setelah ini mau kerja di mana? Saya kepengennya kalau bisa kerja di perusahaan asing. Nah, saat itu terus saya mulai dikenalin sama bos saya yang pada waktu itu bosnya Etnicraft NV begitu. Saya mengawali karir dulu bekerja hanya dengan 4 orang karena bos saya itu juga masih memulai bisnis pada waktu itu. Sehingga kami berempat, kemudian seiring perkembangan zaman, saya direkrut waktu itu mulai dari IT, berkembang bersama perusahaan, mulai dari kecil cuman datengin modelnya pakai vendor ya. Jadi kita ngesubkan order itu ke beberapa vendor. Ada di Jepara, ada di Tegal, ada di Kudus, Rembang, kayak begitu. Nah, kemudian perusahaan semakin berkembang, semakin besar. Ada beberapa tempat yang misalnya kayak di Tegal itu ada yang kita akuisisi sampai pada akhirnya berkembang. Dan kita juga ada pabrik di Vietnam, di Serbia. Nah, semuanya itu kita remote dari kantor yang ada di Semarang. Operasionalnya maksud saya.
Dari dulu Jadi dari karir saya juga berkembang, ah, kemudian terakhir saya sebagai presiden direktur. Jadi mulai dari admin di 2001, kemudian saya naik terus karirnya, memang bagus karena apa ya, dulu kesempatan kalau dari bekerja di sebuah perusahaan startup itu kan artinya ada jenjang karirnya ya sebenarnya ya. Karena kita ngembangkan sendiri operasionalnya. Nah, selama proses mengembangkan itu karena memang pada dasarnya saya senang IT, proses pengembangan SOP sistem itu saya ikutin terus. hmm, Jadi dulu mulai dari pakai vendor vendor outsourcing ya, vendor outsourcing yang kita bikin IT, bikin sistem begitu sampai terakhir kita yang pakai SAP. Pada waktu itu saya training sampai ke Belgia karena perusahaan kami basically memang perusahaan Belgia. Jadi sistem yang kita pakai SAP pada waktu itu. Nah, dari situ saya semakin semakin seneng nih ngikutin bikin sistem dan itu berlanjut ketika saya sudah nggak di situ lagi 17 tahun berikutnya itu saya kemudian bikin perusahaan IT sendiri sama teman-teman begitu. oke, Dan oke, ya kemudian ada ah, jatuh bangunnya, ada cerita-cerita kayak begitu, iya, kemudian ada juga mulai konsultasi jadi konsultan bisnis iya, iya, dan oke. ya terakhir sekarang lagi mengembangkan perusahaan cleaning service sih begitu Oke, salah luar satunya. biasa, Andre, luar biasa. Jadi kita bisa belajar dari empat orang ya dari kecil, akhirnya membuat sistem sampai terakhir menjabat presiden director ya, karena semua bisnis proses itu disistemkan, begitu ya, Andre ya. Betul, iya Bu Evelyn. Itu penting sekali. Maka itu uh, para pengusaha atau pemilik bisnis atau UKM yang masih kecil startup jangan segan-segan. Berarti bisa ya. Tapi maksudnya harus diterapkan juga sistem ya. Nggak, kalau nggak ada SOP, nggak ada sistem, tidak akan tersistematis, tidak akan besar. Seperti begitu ya, Andre Betul. ya. Jadi Nah, pada prinsipnya begini ya, beberapa pekerjaan yang sifatnya berulang. Kalau saya prinsipnya, kalau sesuatu itu berulang, sebaiknya kita masukkan ke dalam sistem supaya bukan kita lagi yang sibuk. Jadi sebaiknya kita sebagai human itu menjadi produktif untuk memikirkan atau menjalankan sesuatu yang memang tidak bisa diatur oleh sistem. Sistem itu kalau akan lebih baik lagi bahkan ketika sistemnya itu dimasukkan ke dalam apa ya semacam algoritma ke dalam program sehingga itu lebih mudah dikerjakan karena artinya berarti lebih teratur kan bisa menghandle banyak proses sekaligus dan kalau sistem itu kan tidak ada lelahnya. Berbeda dengan human yang kadang-kadang bisa jadi capek atau kadang kalau lagi bad mood juga baper human error. kerjanya juga nanti akan mengalami mengalami penurunan. Tapi ketika semuanya itu kita atur menjadi sebuah sistem, benar-benar ketika kita fungsi kita sebagai orang atau kalau kalau yang bisnis itu dihandle oleh eh, sedikit orang atau bahkan owner sendiri yang bekerja, tapi owner itu juga memiliki sistem, nah itu akan terbantu banget. Hmm. Jadi dengan dia pakai sistem, maka sistem maka kontrolnya itu akan lebih mudah, Andre, tadi begitu. tadi Andre bilang di semua yang terulang itu didokumentasikan, disistemkan ya. Namun Ya, akan lebih baik lagi dialgoritmakan itu maksudnya bantuan IT, teknologi atau bagaimana Andre? ya. Jadi di algoritmakan itu pertama-tama gini ya, yang kebanyakan klien saya itu kan memang rata-rata toko yang mana dikelola oleh keluarga begitu ya. Dan misalnya generasi berikutnya itu karena tidak terlalu dilibatkan nih oleh papa mamanya dari kecil, sehingga pada saat gede mereka ngerasa bahwa jalanin bisnis sama ortunya mungkin agak boring, membosankan karena semuanya pakai caranya papa atau caranya mama, nggak bisa caraku sendiri gitu. Nah memang kalau kita menghandle bisnis dan kemudian kita punya succession plan gitu ya untuk keturunan kita yang memang dari kecil mulai mulai dilibatkan setidak-tidaknya begitu. Nah tadi kalau kembali ke
harus disistemkan itu. Kalau seandainya anak keturunan kita nih nggak minat lagi menghandle, tapi kalau dia tahu dan kemudian dia mau menggunakan jasa profesional nih, dan sistemnya sudah ada, akan lebih memudahkan dia kan. Walaupun secara operasional harian dia tidak terlibat begitu. Jadi pakai sistem itu memang dibuatkan programnya, diatur dulu SOP-nya, cara kerja manualnya bagaimana, kemudian nanti dituangkan ke dalam sebuah software yang bisa dikembangkan sendiri oleh pihak ketiga, dalam hal ini programmer, atau bisa juga pakai software aftermarket yang saat ini sudah ada ya, kan banyak sekali nih software yang memang terkenal seperti misalnya apa, kalau software accounting bisa pakai Journal ID, bisa pakai Accurate, atau bahkan kalau saya tadi nyebut SAP itu mungkin yang sudah lebih advance lagi ya. Jadi kalau untuk unit-unit bisnis yang memang nggak terlalu besar, biasanya misalnya toko besi, toko bangunan, toko emas seperti yang saya bantu saat ini gitu ya, itu masih bisa diatur sistem accounting-nya menggunakan yang aftermarket. Setidak-tidaknya enggak membuatnya dari nol. Kadang-kadang membuat software dari nol itu juga ada suka dukanya. Bisa jadi software itu nggak cocok, bisa jadi programmernya, developernya itu enggak cukup pengalaman atau bahkan nggak cukup mengerti, karena terutama kalau di Semarang ini ya, maaf kata, kadang-kadang seorang pebisnis atau pemilik toko begitu berpikir bahwa saya maunya bayar segini, harusnya semua lengkap beres gitu. Nah, kadang kan nggak bisa kalau semuanya itu dari nol. Iya. Ya, kadang-kadang ada yang tersesat ketemunya sama programmer, developer yang memang secara pricing sangat terjangkau, tapi secara pengalaman sebenarnya belum. Sehingga ujung-ujungnya kebuang juga karena nggak bisa ngikutin apa yang dia buat. Itu banyak banget yang terjadi kayak gitu. Kalau udah begitu kadang-kadang ada yang sampai trauma, nggak mau lagi lah kalau pakai kayak gitu, ternyata bikin ribet kok gitu. Nah, solusinya apa? Banyak kok sekarang ini software-software yang sudah proven, yang secara nasional ini sesuai dengan sistem perpajakan di Indonesia, dan kita bisa pilih opsi-opsi mereka itu sesuai dengan kebutuhan. Misalnya kita perusahaan jasa, perusahaan dagang, perusahaan konstruksi, dan sebagainya itu mulai banyak kok saat ini. Yang kita itu tinggal pakai, mungkin dikasih training dari salesperson-nya mereka atau trainernya mereka, kemudian setelah itu tinggal diimplementasikan. Mau mulai dari back office-nya, urusan accounting-nya ada, mulai dari sistem HR-nya ada, lalu sampai ke POS-nya untuk penjualan juga ada. So, yang kayak begitu akan lebih mempermudah apa ya, proses pengembangan operating system yang ada di bisnisnya dia gitu. Mengoperasionalannya jadi lebih mudah gitu. Oke. Jadi Andre, umpamanya ini seperti tadi sistem ini Andre juga ada, maksudnya menghandle juga di perusahaan Andre untuk menghandle semua sampai ke IT-nya atau bagaimana Andre? Kalau saya untuk software development-nya bukan di saya. Jadi sekarang ini saya kebanyakan malah justru pakai yang aftermarket. Jadi software developer saya itu membuat sedikit teknis, menghubungkan permintaan yang tidak bisa dipenuhi oleh software aftermarket yang saat ini yang ada di pasaran. Jadi misalnya kita mau pakai Journal ID atau kita mau pakai Accurate, dan kemudian nanti tinggal dikembangkan apa yang tidak ada di sana, kemudian dihubungkan, dikustomisasi sesuai dengan eh, apa ya, nature bisnisnya si customer ini gitu. Karena kadang-kadang contohnya toko emas nih, toko emas ini susah sekali nih cari software yang cocok dengan eh, aktivitas bisnisnya toko emas. Maka itu nanti tinggal diatur, oh back office accounting-nya itu sudah pakai yang saat ini ada di aftermarket begitu. Nah, kemudian untuk proses penjualannya, karena toko emas itu agak ini ya, ada semacam nilai tukar yang harus dijaga
bukan secara rupiah, tapi secara harga. Kalau kita istilahkan orang Semarang, cokimnya berapa sih gitu. Oh iya iya. Nah, itu kan yang harus di-maintain. Jadi nggak bisa diomongin secara rupiah. Nah, Hmm. untuk bagian di front end-nya kita atur logiknya. Saya kasih saran, oh kemudian ini harus dimodernisasi karena toko emas tuh biasanya kalau yang zaman zaman dulu-dulu gitu yang jalanin yang mamanya atau papanya. Kemudian kalau nggak kalau ditinggal berarti tokonya tutup. Kan Iya itu bisnis kepercayaan kan, nggak iya. bisa nggak bisa di running kalau ownernya nggak buka toko dari pagi sampai sore. Jadi ibaratnya dia nggak akan pernah libur gitu, Oke. kan capek banget. Nah maka itu harus dibuatkan sistem. Nah sistem untuk yang ada di aftermarket yang bisa support kayak toko emas itu kan nggak ada. Nah saya menjembatani itu. Biasanya kalau sistem akunting itu banyak sekali sekarang di Indonesia yang memang secara akunting proven dan mereka semakin hari semakin diperbaiki. Saya lihat karakteristik software accounting di Indonesia semakin lama semakin baik kok. Dari dua brand besar yang ada di Indonesia yang saya sebutkan tadi aja udah bagus itu semakin lama. Itu software sudah lama banget dari grup company yang besar juga gitu. Nah, saya menjembatani membuatkan front end-nya supaya itu bisa bisa dipakai untuk jualan sehingga owner itu tidak sibuk dengan operasional lagi. Jadi bisa ya Apalagi Andre ya. kalau Toko emas iya juga betul, bisa ya Thomas dimodernisasikan. bisa. Jadi tidak sibuk dengan operasional. Kalau yang sudah berumur, ini loh anaknya bisa nerusin bisnisnya. Padahal anaknya sudah punya bisnis yang lain misalnya. Biasanya kalau udah anak itu sudah punya bisnis yang lain untuk jalanin ngelanjutin bisnis orang tuanya mungkin bisa jadi udah nggak tertarik lagi. Tapi kan udah terlanjur nih gitu. Tapi kalau kita memang pakai sistem, anak itu bisa bisa memonitor memonitor lewat sistem yang sudah di-create. Sementara orang tuanya mungkin pelan-pelan mulai pensiun dan kemudian pakai profesional, jasa profesional untuk mengelola bisnis itu. Di sisi lain, anaknya bisa memantau operasional itu tidak harus dari situ. Karena misalnya dia memang sudah punya aktivitas bisnis lain gitu. Oke, Andre, aku udah pertanyaan. Tadi kalau toko emas saya kebayang inventorinya nggak banyak ya. Nah, kalau Inventory umpamanya, toko emas, ya gimana? kalau umpamanya ada suatu eh, apa ya toko toko packaging, toko apa seperti itu, kalau inventory sampai 1.000-an jenis, 1.000-an item itu bisa bagaimana untuk menstrukturisasinya ya? Bisa banget, Bu. Karena memang, Bu, jangan salah loh. Toko emas itu itemnya Banyak ya? bisa sampai 3 ribuan, Bu. Oh, Toko yang nggak terlalu besar pun itemnya 3 ribu. Jadi bahkan lebih lebih banyak daripada misalnya toko toko bangunan ya. oh Toko gitu ya, bangunan yang banyak biasa. ya. Iya, karena kan satu produk itu satu item. Kan bisa jadi antingnya model A, model B, model C itu kan Oh sudah begitu. item yang berbeda. Secara Iya. berat beda, secara kadar emas berbeda. Jadi itemnya satu toko bisa ribuan, Bu. Jangan salah. Gitu. Main emas ya. Andre nggak pernah main emas, jadinya saya nggak tahu ribuan. Iya, ada ribuan. Jadi karena kan setiap produk itu berbeda kan, Bu. Unik kan setiap produk. Bisa jadi kan beratnya sedikit berbeda, walaupun sebutannya anting, tapi kalau beratnya selisih sekian gram kan sudah harus dicatat secara berbeda, secara unik itu setiap produk. Jadi Oh, bisa ribuan gitu. Walaupun mungkin di etalasenya kelihatan mungkin taruh kata toko ukuran ukuran 20 meter kali 6 meter begitu bisa jadi 2.000 3.000 item loh, Bu. oh. Nah, Andre itu berarti sistemnya yang dipakai seperti kayak toko emas itu termasuk CRM atau apa ya itu yang dimaksud? Yang dibuat Itu yang sistemnya. saya kembangkan memang mulai dari order processing sistemnya di depan. Kemudian kalau untuk back end-nya, untuk urusan accounting-nya itu sementara pakai software yang sudah ada di pasar. Nanti tinggal digabungkan gitu. Hmm. Jadi untuk penjualan ada, CRM-nya juga saya kembangkan untuk nanti bisa dibuat sendiri kalau yang CRM-nya.
Jadi bisa dikustomisasi sesuai dengan kebutuhan owner. Jadi biasanya memang kita diskusi dulu keinginannya seperti apa, lalu saya ada saran-saran pengembangan dan eh, CRM ya, betul. CRM-nya itu memang ya itu yang bisa bikin bisnis running well sampai selanjutnya kan kalau CRM-nya juga dikelola dengan baik ya. Karena Mm-mm. rata-rata bisnis yang konvensional kadang-kadang tidak memasukkan unsur itu di dalam bisnisnya. Terutama kalau toko kan mindset lamanya masih ada. Mereka duduk diam, nunggu customer datang mengunjungi toko kan. Nah, kalau semua toko mindsetnya masih kayak begitu, nanti kan kalah sama yang online. Iya, jadi dia Ya, apalagi kalau dia sudah tidak lagi sempat memikirkan business development, karena mungkin memang sudah umur, mau nggak mau harus nungguin terus, nungguin operasionalnya gitu kan. Jadi pada prinsipnya ketika owner sibuk dengan operasional, sudah deh, dia akan stuck di dalam bisnis itu satu doang. Tapi ketika dia sudah mencoba menuangkan operasional harian yang tadi prinsipnya awal ya, sesuatu yang berulang, sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang lain, kenapa harus dilakukan diri kita sendiri gitu. Jadi fungsi kita itu sebaiknya sesuatu yang unik yang tidak bisa dilakukan oleh karyawan kita. Sesuatu yang memang kan kalau ngomongin asas kepercayaan itu kadang-kadang agak bias ya. Seperti toko emas, tadinya kan berpikir mana bisa toko emas dipercayakan ke orang lain gitu kan. Yang ada toko emas itu harusnya ya dijagain, kalau enggak nanti ada yang diambil sama pegawai. Misalnya kan ada kekhawatiran kayak begitu kan banyak banget kan Bu. ya, Nah, yang nantinya dilakukan kan sekarang ini udah banyak sih toko-toko emas yang ownernya aja udah nggak ada di situ. iya. Banyak loh sekarang toko-toko emas yang kemudian bahkan punya chain bisnis bisa berkembang yang dia punya cabang sampai 6, 7 cabang, 8 cabang dan seterusnya. Ownernya nggak ada sama sekali loh di situ. Tapi Seperti ya yang di, kenapa kok bisa begitu? nah, Karena iya. mereka merancang sistem Hmm. gitu yang bisa dikontrol, dimonitor secara remote. Oke, seperti yang di mall-mall itu ya, sekarang banyak ya toko emas. Iya, cuman kebanyakan mereka sebenarnya masih ada yang owner masuk ke situ sih. Oh, Masih banyak yang konvensional sebenarnya kalau masih toko ya. emas. Nggak banyak juga. Meskipun saya bilang biasanya dari grup bisnis yang memang sudah gede ya. Oke, Gitu. oke. Jadi umpamanya ada yang mau memodernisasikan, restrukturisasi itu bisa banget ya, Andre ya. Jenis bisnis Bisa banget. apapun ya, Ya, bisnis apapun. yang Jadi tidak. kita kembangkan dengan cara yang mempermudah. Pada prinsipnya kan kita menggunakan sistem itu harus mempermudah si owner mengalihkan kesibukannya yang tadinya secara operasional daily harus ada di situ, harus ikut ikut nungguin gitu ya. Kalau nggak ditungguin takut ada yang ada yang ngambil, ada yang menyalahgunakan. Nah, itu rata-rata karena masalahnya itu. Jadi sampai berumur dan nggak sempat mewariskan proses itu kepada anaknya, anaknya sudah terlanjur tertarik dengan bisnisnya sendiri, habis itu bisnis yang dulunya sudah puluhan tahun dirintis, jadi berkembang, jadi bagus, kemudian ketika dianya sudah nggak nggak produktif lagi nih ya secara usia, kemudian tokonya lama-lama tutup karena nggak mau beralih ke teknologi. Karena di dalam mindsetnya masih hanya ada tentang harus aku yang ngurusin bisnisnya itu sendiri, nggak boleh orang lain Ya, gitu. karena memang belum paham maksudnya sistem tuh gimana. Memang belum paham ke situ itu Andre. Banyak yang Ya, mereka yang bingung. saya alamin begitu sih. Sebenarnya nggak hanya yang, mohon maaf, nggak hanya yang berumur ya. Kadang-kadang ketika orang sudah nyaman dengan bisnis yang dijalanin itu, kemudian ketika melihat saya cerita, kamu kerjaannya ngapain, bisa ngapain, emang bisa kayak begituan, bukannya nggak tambah ribet. Kadang-kadang begitu loh. Ada orang-orang, teman-teman yang seumuran saya pun ya, ketika
mereka saya tanya, bisnismu berkembang ya, tambah gede ya. Dari waktu beberapa tahun yang lalu, dulu kita sama-sama masih kuliah, saya tahu background-nya seperti apa nih, sekarang bisnisnya lumayan nih tambah maju. Tapi kamu pernah berpikir nggak kalau seandainya, maaf kata nih, kamu nggak ada karena sesuatu hal begitu, anakmu bisa ngurusin bisnis ini nggak gitu? Baru kepikir, oh iya iya, lah terus harusnya gimana? Ya belum kepikir kan mereka gitu. Atau misalnya saya tanya, bisnismu tambah gede, keuntunganmu kira-kira sebulan berapa sih? Nggak tahu loh. Tapi untung nggak? Ya pasti untung. Orang aku sekarang bisa nyekolahin anakku sampai sudah kuliah kok. Orang mobilku sekarang jadi 3, 4, 5. Aku sekarang punya rumah di sana, di sana, di sana. Tapi kalau ditanyain profitabilitasnya per bulan berapa? Nggak tahu. Ini stokku tambah banyak aja, tapi profitnya berapa nggak tahu. Setelah saya cek, dia kan biasanya duduk di meja kasir tuh ya, Bu. Nanti suruhan anak gue, Joko, tolong beliin gorengan, ngambil uang dari laci, Bu. Ih, gitu kan. Nanti anaknya datang, Pak, minta duit, Pak. Ngambil uang berapa? 500.000, ngambil dari laci gitu. Lah kayak begini nih kan yang gitu. Kamu Ya, ngambil gaji nggak dari bisnismu ini? Enggak ya, gue kan pada saat butuh ya ambil aja. Nah itu yang kayak begitu yang masih banyak sampai sekarang. iya, iya, Itu banyak betul. banget Bu yang kayak begitu. Jadi mereka hanya berpatokan, gue bisa hidup, sekarang bisa beli mobil, bisa beli tanah, rumah, pasti untung bisnisnya. Tapi mereka nggak pernah rancang sistemnya. Iya, Ketika anak itu, apalagi anak-anak sudah nggak mulai dilibatkan, nggak ngerti bagaimana orang tuanya menjalankan bisnisnya, maka bahaya. Ketika mereka taruh kata sudah nggak bisa produktif menjalankan perusahaan itu atau toko itu, bisnis itu, setelah itu udah nggak ngerti yang mau jalanin siapa. iya, Karena ownership karyawan toko kan pasti beda ya Bu, mindsetnya ya Bu. iya. Gitu. Wah, itu benar-benar berharga ini yang dengar cerita dari Andre ya, Mbak. Banyak yang masih punya mindset berdagang ya. Zaman dulu mas sekarang beda. Dulu memang begitu bisa bisa bagus, bisa beli rumah apa ya Andre ya. Ya, Itu kena anaknya yang terusin kalau emang tidak dikelola baik, kelola seperti tadi umpamanya uang pribadi, uang apa campur semua bisa kalau nggak kelola baik zaman sekarang bahaya ya Andre ya. betul, betul sekali. Yang bahaya kayak kayak tadi nih lah, yang terutama ketika kan ada nih, ada juga yang teman saya memang tiba-tiba dia memang kena stroke ya. Hmm. Jadi istrinya juga biasanya nggak pernah jalanin bisnis, nggak terlalu ngerti, taunya pokoknya dia ngurus anak-anak di rumah, lalu dia stroke. Nah, nggak ada yang operate bisnisnya, dipasrahkan semua sama pegawai. Ya sudah, nggak lama ada masalah dengan keuangannya, dengan stok barang persediaannya, kapan dia memutuskan untuk membeli lagi stok persediaannya, kapan dia mengelola keuangannya. Jadinya sayang banget. Kan sebenarnya kan bisnis kepengennya dirintis ketika tambah besar, kita berumur, anak kita bisa meneruskan. Entah dia secara operasional meneruskan, mengembangkan bisnisnya di generasi berikutnya, generasi si anak, atau anaknya membuat bisnis lagi sendiri, tapi bisa tetap bisnis yang dulu dirintis oleh orang tuanya itu tetap running well gitu. Kan harusnya begitu kan. Nah, kalau yang tidak merubah mindset, menuangkan semua operasional bisnisnya itu ke dalam sebuah sistem, agak gawat gitu kan. Iya, iya, iya. Tinggal nunggu kayak time bomb gitu loh. Iya. Betul sekali loh Andre, masih banyak ya yang dan juga saya punya teman banyak juga distributor juga demikian. Ada yang cuma toko grosir, anak-anaknya nggak ada yang mau urusin, nggak mau nerusin. Karena menurut Iya, mereka time consuming apa kayak gitu ya, barang banyak apa ya itu kalau nggak ada sistem, kalau ada ya sebetulnya lebih mudah ya, Andre ya. iya. Ya, jadi Padahal software
yang untuk managing mulai dari baik CRM ataupun untuk accounting-nya sendiri di Indonesia sendiri udah banyak loh yang secara pricing itu sangat terjangkau sebenarnya. Tapi kadang-kadang kan mereka karena nggak ngerti dan belum ketemu sama orang yang tepat yang bisa memberikan saran, memberikan advice begitu, mereka ya sudah biasanya naturnya setiap hari datang buka buka toko, terus nanti sore pulang atau malam pulang. Udah setiap hari begitu terus. Jadi tidak punya waktu untuk memikirkan bagaimana ya kalau seandainya aku nanti sakit, nggak sehat, yang mau nerusin bisnisku caranya gimana ya gitu. Sementara di sisi lain anaknya mungkin nggak bisa lagi, nggak mau nerusin karena memang perbedaan cara pandang, bisnisnya papa caranya begitu. Kadang-kadang kan generasi sekarang ini cara cara menjalankan bisnis mindsetnya kan berbeda nih dengan orang tuanya. Oke, Kalau Andre. yang bagus dilibatkan sejak kecil, ngerti nih, oh cara melayani pelanggan begini, ini produk-produk kita kayak begini, cara menyimpannya begini, cara mengelolanya begini. Ada sih yang memang ngerti doang ya banyak, tapi setidak-tidaknya nggak nol nol besar nggak ngerti gitu. Andre boleh tahu nggak seperti CRM ya, Customer Relationship Management, mungkin bagi yang belum jelas ya, itu ada yang kepikir apa, baru dengar CRM aja, wah itu mahal, berapa gitu loh. Andre bisa nggak berkisar saat ini, Andre bilang terjangkau. Terjangkau itu kira-kira berapa ya Andre ya? Em, saya nggak bisa kasih gambaran ya, karena memang itu sangat itu custom sekali. Memang eh, tergantung skalabilitas bisnisnya. Karena kalau ngomongin CRM, yang terkenal memang kayak SAP gitu kan, itu mahal ya. Tapi kita Mahal, bisa mahal. custom sendiri Corporate gitu lah kan. ya. Hmm. Iya, jadi sebenarnya relationship management yang seperti apa nih yang kita kehendaki. Kadang-kadang kan itu sebenarnya berhubungan dengan marketing ya, cara mengelola customer-nya supaya customer-nya terus terhubung dengan kita. Sehingga kalau biasanya cuma datang pada saat butuh, tapi kita karena punya punya relation yang melalui data tadi kan, karena dia jadi membernya kita misalnya, sehingga kita bisa sewaktu-waktu kita ngirimin penawaran, bisa sewaktu-waktu kita memberikan apa ya semacam insight-insight ke mereka dengan cara apapun gitu. Nah itu tergantung program yang memang dikehendaki dan tergantung bisnisnya seperti apa sih. Hmm. Tapi sebenarnya Oke. sekarang ini nggak perlu khawatir karena memang banyak sekali yang sudah ready to use. Ibaratnya tinggal minta si pengembangnya untuk membuatkan untuk mereka gitu. Oke, contoh ya Andre tadi toko emas. Jadi akhirnya bisa tahu pas Pareto customer-nya siapa-siapa, berapa persen begitu ya. Akhirnya bisa sampai ke situ. Ya betul bisa. Hmm. Betul. Jadi bisa membuat analisa-analisa kayak begitu. Oh, ternyata produk ini yang lebih laku. Oh, Ya, ternyata ternyata kalangan yang kayak kira-kira begini nih umur ya. sekian, SES sekian itu baru kan ketahuan kalau kita Ah, punya data ya. Nah, dari data itu kan bisa kita olah. Oh, kemudian menarik. kita bikin program program customer sorry, program marketing yang mau seperti apa. Oh, misalnya lagi bikin diskon untuk produk yang ini, kemudian iklan itu di-blast ke mana? Ke sasaran yang sudah customer yang sudah tercatat, yang list customer-nya itu kita sudah punya daftar customer-nya. Sehingga Oh, itu akan lebih mudah dicapai mungkin untuk SES mereka ini bikin repeat order gitu ya kan. sukanya yang model kalung seperti apa, usia sekian apa ya sampai ke behaviornya bisa bisa tergambar jelas ya. Iya, betul. Iya, nggak kebayang kalau nggak ada ya kan. Jadi based on pengalaman ya pemilik toko tadi dia udah puluhan Ya, tahun jaga di situ, begitu oper ke generasi berikutnya ya nggak tahu ya behaviornya apa, stylenya konsumen apa, benar sih dari iya, ya betul. luar biasa. Ha, iya iya. Oke, Tapi Andre. memang butuh butuh pemahaman antar dua generasi itu ya, antara orang tua dengan anak. Kalau ini memang ngomongin mau mau ada suksesi bisnis ke generasi berikutnya ya. Dan Hmm. rata-rata sebaiknya harusnya begitu sih ya.
Masa rela, oh dulu sudah puluhan tahun dibangun, terus karena anaknya nggak bisa nerusin, ya udah didiemin sampai ya udah nggak ngerti gitu. Kan ada yang gitu. Nah ini kan memang kita harus pikirkan kemudian anaknya dikasih ini loh sekarang sudah papa permudah dimasukkan ke kita buatkan sistem sehingga kamu tinggal pantau aja nih gitu. Kan Oh, kalau cari orang yang tepat bisa kasih saran supaya anaknya itu mungkin secara operasional nggak perlu lagi daily tapi dia diajarin cara ngontrolnya gitu. oke. Pasti kan ada sistem reporting gitu loh. Oke, sangat menarik, Andre. Nah, saya mau tanya, seandainya ini kita bincang-bincang hari ini, kalau ada para pemilik bisnis yang punya case seperti tadi yang dari 12 ibu apa orang tua dengan anak dan masih old fashion, kalau mereka tertarik ini memodernisasikan bisnisnya atau menstrukturisasikan bisnisnya itu, Menstrukturisasi, ya. ya itu bisa dengan hubungin Andre atau bagaimana Andre? Boleh bisa menghubungi saya. Bisa ya, atau bisa melalui Bisa. master mentor suatu saya bisa Boleh. hubungin ke Andre ya karena case ini banyak sekali. Kira-kira berapa lama ya Andre ya untuk waktunya untuk bisa ini menjadi Kalau untuk yang common bisnis, jadi misalnya seperti perusahaan dagang biasa, toko begitu, ya. antara kira-kira 3 bulan sebenarnya sudah ada Oh, karena kan itu nggak terlalu sulit. Saya yang memang agak lama ini yang memang toko emas karena memang belum pernah dibuat sebelumnya. oke. Jadi Kalau di tiga market bulan share pun gimana tiga sorry? bulan jadi stepnya apa saja Andre boleh secara simpel dijelasin satu bulan Ya, ini. stepnya di awal itu kita memang harus beberapa kali ketemu ngeliat saya akan lakukan semacam recording gitu ya, mencatat bagaimana bisnis proses yang ada saat ini. Kemudian eh, dievaluasi apakah bisnis proses ini sudah cukup apa ya rigid, ada kebocoran atau enggak. Sebenarnya kan sekaligus ini semacam audit gitu ya untuk mengetahui apakah yang sekarang ini bisnis prosesnya sudah sehat, rawan kebocoran atau enggak itu bisa bisa ketemu dulu nih di tahap awal karena artinya kan saya melakukan examination Ya. untuk meriksa dulu nih kalau datang ke rumah sakit diperiksa dulu apanya yang nggak beres gitu. Nah, kalau setelah itu tahap berikutnya saya akan buatkan SOP dari masing-masing bisnis prosesnya mereka itu. Nah, kalau sudah SOP, kemudian nanti mulai dibuatkan semacam penawaran mau sampai ke tahap apa ini pengembangannya, otomatisasinya kan ini kan begitu ya yang mau dirancang. Nah, kalau sudah, kemudian nanti kita melakukan proses. Biasanya proses proses pengembangan sistem itu nanti juga akan saya bagi menjadi beberapa tahap development untuk sistem front end-nya dulu untuk proses penjualannya, ya, order processing sistemnya, kemudian nanti operasionalnya dia, lalu yang paling belakang kan di accounting-nya. Operasional itu seperti apa, Andre? Operasionalnya itu kalau misalnya itu toko dan ada gudangnya berarti kan ada proses bagaimana mereka melakukan order pembelian barang persediaan, kemudian bagaimana mereka nanti akan melakukan pencatatan stoknya seperti apa, kemudian kalau ada penjualan mengeluarkannya bagaimana. Hmm. Eh, nggak simpelnya begitu ya, kira-kira begitu Ya. proses yang perlu dilakukan. Oke, jadi sampai yang dijelasin Pak Andre itu kira-kira 3 bulan ya sampai tahap itu. Ya, kalau untuk perusahaan dagang yang sederhana begitu 3 bulan sih cukup ya, Hmm. gitu. Ya. Nah, kalau sudah begitu kan nanti juga ada proses untuk eh, mengajar ngajarin karyawannya. Nah, Hmm. di situ Ya, ya. kadang-kadang agak sensitif karena karyawan-karyawan lama pun juga biasanya kan terpola dengan cara pikir, cara bisnisnya bosnya dengan cara yang lama. Nah, ada yang kemudian nanti nggak kepake. Sebenarnya kalau nggak kepake ini sama dengannya kan sebenarnya efisiensi ya, Bu. Pengurangan karyawan kan. Iya. Ada yang karena mungkin
karena kebutuhan sehingga nggak cukup lagi skillnya, maka harus dicarikan gantinya. Kadang-kadang Hmm, kan kalau pelayan toko kan ya bisanya cuma melayani itu saja. Ketika iya, itu prosesnya sudah ada digantikan oleh sistem kan mungkin ada yang harus dikurangi iya, jadi iya. gitu. Apalagi kalau nanti memang bisnisnya itu juga mulai mulai jalan ke channel yang online ya. Sehingga bukan saja toko offline, kita jadi omni channel begitu istilahnya. Hmm. Ada beberapa channel, ada yang online, ada yang offline. Tokonya yang lama masih tetap jalan, tapi dia tetap jalanin secara online. Online itu bisa beberapa cara juga. Bisa bisa jualan lewat Tokopedia, Shopee, dan lain-lain. Hmm. Dan sekarang pun juga ada loh software-software yang instan yang tinggal dipakai sehingga mereka bisa menggabungkan stoknya itu satu. Yang Oh, masih konvensional itu ada yang kalau mereka jualan di Tokopedia, ya stoknya itu harus dipisahkan dulu. Tapi mm-mm. sekarang itu bahkan sudah ada software yang bukan saya yang buat ya, tapi saya hanya menghubungkan antara tokonya mereka dengan sistem tersebut, gitu ya. Ada yang kalau mereka ada yang laku satu di toko offline atau laku satu lagi di Tokopedia, maka stok yang di Shopee juga ikut berubah. Oh gitu. Jadi Ada yang jadi begitu satu loh, ya? sudah sampai ya Ya. ada software pihak ketiga yang bisa membuatnya menjadi seperti itu. Oh, itu Itu sangat menarik. membantu kan? Kan Iya. kalau toko yang konvensional, kalau saya mau jualan online terus jaga ngatur stoknya gimana? Ribet dong. Harus ada toko, ada stok di gudang belakang toko, ada stok di Tokopedia nih misalnya gitu. Menarik. Iya. Nah, sekarang sudah ada software yang begitu jualan satu di ada pembeli datang ke toko laku satu barangnya. Nah, otomatis ngurangin stok yang ada di Tokopedia dan di Shopee gitu Oh, sekaligus. terkoneksi ya. Jadi ada online sama Koneksi. ini. Oh, luar Ya. bagus ya. Jadi Dan nggak. itu nggak mahal gitu. Di pasaran sekarang sudah ada software yang kayak begitu. Tinggal di add-on aja sistemnya. Sekarang software itu bisa sampai bayar bulanan. Apa ya lo, Andre? Kadang-kadang ya. Betul, betul. Iya, kalau dulu Wah, kan orang kadang-kadang kan berpikirnya, aku mau bikin software dari nol. Waduh, itu kalau kalau developernya canggih sih nggak apa-apa ya. Kalau developernya memang benar-benar bertanggung jawab, ngerti seluruh proses, dia menguasai sistem akuntansi, menguasai akuntansi dengan benar, kemudian juga menguasai CRM, artinya bisa bisa kebaca nggak? Harusnya kan berarti si developer tim itu berarti dia harus punya ahli marketing, punya ahli akunting, punya ahli perpajakan, punya ahli apa lagi nih? PPIC begitu ya. iya. Nah, nah kalau udah kayak begitu kan software-nya jadi mahal, jadi nggak terjangkau kan. Iya. Soalnya kalau Padahal dengan sekarang itu banyak software yang cuma tinggal bayar bulanan beberapa ratus ribu doang loh. iya loh, saya heran loh. Wah, ini Iya. saya kalau dulu ingat SAP itu mengerikan ya, Andrea, bayarnya Ya, miliaran. saya pernah pakai SAP juga harganya miliaran begitu. Apalagi Miliaran. dulu saya trainingnya di Belgia. Wah, Sehari itu. manggil pengajarnya aja ada berapa euro pada waktu itu. Iya. Sekarang nggak mahal, harganya lebih terjangkau gitu. Kalau dipikirkan dengan resiko kalau kita membangun dari nol ya, maksudnya. Nah, Iya. makanya kalau di saya lebih ke tipikal yang di develop itu nggak terlalu banyak. Karena saya menggabungkan antara software-software accounting yang sudah proven, di mana software-software terutama yang dari perusahaan-perusahaan besar ya, itu mereka kan dibangun dengan pengalaman bertahun-tahun yang lalu, Bu. Iya. Mereka juga punya backup sistem yang sudah kuat gitu. Sehingga kalau sampai ada apa-apa mereka sendiri sudah ya di baliknya mereka ibaratnya mereka pasti punya ahli perpajakan, punya ahli Iya. accounting, punya ini sehingga itu mereka bersinergi menjadi sebuah software yang memang yang tangguh gitu. Ah, ah. Nah, Iya. dan mereka apalagi mereka terbuka dengan yang istilahnya tadi istilah teknisnya sedikit itu API-nya itu terbuka untuk bisa di-develop, bisa digabungkan dengan para software developer yang punya
misalnya software toko, sebuah toko. Kemudian mereka mau menghubungkan software penjualan tokonya dengan software accounting yang ada di pasaran itu tadi. Ada Hmm. yang kayak begitu. Bahkan Hmm. mereka ada software yang memang di pasaran itu mereka tinggal add-on terhubung dengan rekening BCA misalnya. Jadi Oh, kalau mau bisa ngelihat ya. mutasi rekening, mau ngecek pembayaran customer sudah masuk atau belum, saat itu juga mereka bisa masuk terhubung Oh, sama rekeningnya dia yang ada di BCA, di Mandiri, di mana itu ada loh. jadi real time ya Andre ya, tergantung Real kita time. Jadi inputnya. ketika mereka mau ngecek pembayaran bisa langsung. Ada beberapa payment gateway yang bisa dipakai juga gitu. Oh, oh sampai ke itu ya, saya nggak kebayang bisa sampai payment Sekarang gateway. pengembangannya sudah sampai ke sana, Bu. Dan itu harganya sekarang jauh lebih terjangkau. Kadang-kadang kalau kita ngelihat, kalau berpikir sendiri mengerjakannya, itu akan butuh waktu lama sekali. Dan Oh, butuh developer yang mungkin jumlahnya nggak sedikit timnya gitu. mm-mm. Oh, jadi lebih baik memang pakai ini ya. Nggak Pakai. semuanya di-develop sendiri, intinya begitu. Kita mesti, mesti, Iya. mesti melihat apa nih yang mau di-develop. Kalau untuk accountingnya, better kalau hanya perusahaan dagang biasa atau perusahaan jasa biasa, mungkin nggak perlu sampai harus bangun dari nol gitu. Hmm. Software yang ada di pasaran itu sudah ada sih gitu. Dan Iya. mereka sekarang sangat terbuka untuk mereka buka semacam pintu khusus gitu ya, Mm-mm. supaya softwarenya orang lain itu bisa dihubungkan dengan softwarenya mereka. Oke. Tapi itu konfidensial ini ya, terjamin ya Andre ya. Saya rasa beberapa software yang saya pahami di Indonesia ini, mereka backgroundnya dari grup-grup bisnis besar Ya itu yang penting memang ya. sudah terkenal di Indonesia ya. Itu Saya penting. kira mereka akan menjaga itu semua Iya, sih iya. demi profesionalitas dan nama baik mereka gitu. Oke Andre, kita udah hampir live 50 menit nih ya. Iya, Jadi Andre, aku simpulkan kalau saya ulang ya, kalau tadi umpamanya ada para pebisnis yang mau modernisasikan bisnis ya dengan sistem sampai ke yang tadi seperti Andre jelasin, kita bisa hubungin Andre dalam waktu 3 bulan ya kira-kira. Tapi dengan ini dulu ya, apa seperti audit melalui itu nggak termasuk 3 bulannya atau termasuk ya? ya kalau untuk toko biasa ya, untuk toko toko biasa sekali lagi, saya bilang dari untuk 3 bulan itu cukup sih. Oke Andre, itu Ya, offline, dan tidak terlalu offline. banyak development ya maksud saya ya. Hanya menggunakan software yang sudah ada, kemudian diaudit dulu, dipastikan manual sistemnya itu jalan dan benar, nggak ada kebocoran, lalu nanti tinggal diimplementasikan dengan sistem yang sudah ada tersebut. Gitu sih sebenarnya, Bu. Andre kan di Semarang. Seandainya company-nya di luar Semarang, bagaimana Andre? Pemilik bisnisnya. Company-nya di luar Semarang masih bisa diatur. Sekarang relatif jarak dan waktu itu ya seperti kita kayak begini kan bisa konsultasi Iya. lewat lewat Google Meet, lewat Zoom, dan lain Oh. sebagainya. Dan Nah, itu kan untuk awal pasti butuh ketemu, butuh interview, butuh setting ini, setting itu, tapi begitu sudah running, nanti kan bisa di remote ya, yang kayak oke. begituan. Awal-awal Gitu. ya ketemu lah ya Andre ya, baiknya ya. Mm-mm. Oke. Andre juga ada bisnis di Jakarta, Andre. Saya hanya klien kalau di Jakarta sementara ini. Oke. Oke. Gitu. Jadi kalau ada klien jangan segan-segan yang sudah dicirikan Andre, semoga bisa sebetulnya sistem itu aku ingatnya save your time and your money from your stress. Betul. Ya, yang sudah diceritakan akhirnya kita rasa stres gini. Nah, sekarang tinggal baca, kontrol semuanya ya, nikmatin, nikmatin Betul. lah Mau ya sambil kalau liburan, mau kontrolnya pakai tablet, iya. pakai handphone, udah bisa kelihatan. Tinggal baca di dashboardnya kayak apa sih gitu Betul. ya. Kalau enggak begitu tidur malam aja bingung besok bangun ini gimana ya gitu ya.
Iya. Ya, oke. Oke, terima kasih Andre. Kita udah di penghujung kita punya Zoom, ya. Nanti bisa teman-teman bisa nonton di YouTube. Aku akan kasih deskripsinya, termasuk Andre nanti hubunginnya, emailnya atau apa, ya Andre ya. Oke. Baik, iya. Terima kasih banyak sekali Andre atas kontribusinya, sumbang experience sama expertnya kepada para pemilik bisnis ya yang mau memodernisasikan. Saya biasanya bincang-bincang mau naik kelas Andre. Nah, ini juga sebetulnya bukan naik kelas, memodernisasikan yang kali ini sehingga bisa diturunkan kepada anak cucu menjadi bisnis yang legasi yang dibangun puluhan tahun. Begitu ya Andre ya. Iya, betul sekali, Bu. Iya, sayang kalau sudah hanya orang tuanya, terus anaknya kalau berbisnis masih lumayan, Andre. Ada juga, wah, orang tuanya udah punya apa berbisnis yang bagus, tapi karena nggak ada sistem, anaknya menjadi karyawan. It's okay, karyawan nggak jelek, tapi bisa Betul. jauh lebih kecil dari yang orang tuanya duduk di toko atau di mana, itu kan akhirnya bukan jalan lebih maju ya, sayang aja ya, Andre. Iya, betul. Sekian puluh tahun yang sudah dimulai itu kan tiba-tiba begitu misalnya sudah nggak ada orang tuanya, terus nggak ada lagi yang ngurusin bisnisnya, tutup. Sayang banget. Oke, Andre, ada closing statement nggak dari Andre sebelum kita berpisah dengan para pemirsa? Ya, kalau dari saya, business owner itu tidak seharusnya sibuk dengan urusan operasional. Business owner itu seharusnya produktif dengan memikirkan apa lagi ya pengembangan bisnisnya. Itu, Bu. Nextnya apalagi pengembangan bisnis. Very good. Suatu statement, closing statement yang sangat-sangat harus dipegang semua kepada para pemilik bisnis. Oke, Andre, terima kasih waktunya. Persis 55 menit kita akhirin malam ini. Sampai ketemu Andre ya, umpamanya di another time. Karena ceritanya masih panjang, karena waktu hanya bisa bicara satu pengalaman toko emas. Masih banyak yang kita bisa explore dan Baik, dikontribusi iya, Bu. kepada pemilik bisnis. Thank you very much, Andre. Selamat malam. Iya, Selamat malam para selamat malam. pemirsa. Iya, baik. Okay.